Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Damarwati dari kelas 10D. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai Kerajaan Kutai. Pertama, mengenai latar belakang. Kerajaan Kutai Martapura adalah kerajaan bercorak Hindu di Nusantara yang memiliki bukti sejarah tertua berupa prasasti Yupa dan berdiri sekitar abad ke-4 Masehi. Pusat kerajaan ini terletak di Muara Kaman, yang saat ini adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Nama Kutai diberikan oleh para ahli mengambil dari nama tempat ditemukannya prasasti yang menunjukkan eksistensi kerajaan tersebut. Informasi nama Martapura diperoleh dari kitab Salasilah Raja dalam Negeri Kutai Kartanegara yang menceritakan pasukan kerajaan Kutai Kartanegara dari Kutai Lama menyerang ibu kota kerajaan ini. Kutai dikenal sebagai kerajaan Hindu tertua di Indonesia dan ditemukan melalui prasasti Yupa yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Awalnya, Kutai adalah kelompok suku, tetapi pengaruh Hindu dari India mengubah sistem pemerintahan dengan Raja Kudungga sebagai raja pertama. Kudungga yang awalnya merupakan kepala suku, mengubah struktur pemerintah dari sistem kesukuan menjadi kerajaan dengan raja sebagai pemimpin. Selanjutnya, raja-raja yang terkenal di kerajaan Kutai. Yang pertama adalah Raja Kudungga. Raja Kudungga merupakan raja pertama di kerajaan Kutai. Menurut Profesor Dr. Purbacaraka, nama Kudungga berasal dari Nusantara, mirip dengan nama Bugis Kadungga. Awalnya, sistem pemerintah masih berbentuk kepala suku, belum berbentuk kerajaan. Pengaruh Hindu menyebabkan perubahan struktur pemerintah menjadi kerajaan. Kudungga kemudian mengangkat dirinya sebagai raja pertama di kerajaan Kutai. Yang kedua adalah Raja Aswawarman. Raja Aswawarman adalah putra dari Raja Kudungga. Tercatat dalam prasasti Yupa sebagai penerus pemerintahan Kutai. Raja Aswawarman dikenal sebagai raja yang cakap dan kuat. Raja Aswawarman memperluas wilayah kekuasaan dengan mengadakan upacara Asmaweda. Asmaweda merupakan upacara yang dilakukan dengan melepaskan kuda, di mana luas wilayah ditentukan berdasarkan sejauh mana jejak kuda ditemukan. Disebut juga sebagai Wangsakarta karena dianggap sebagai pendiri dinasti kerajaan Kutai. Dan raja ketiga adalah Raja Mulawarman. Mulawarman adalah putra Aswawarman dan cucu Kudungga. Pada masa pemerintahannya, Kutai mencapai pada puncak kejayaan. Ekonomi berkembang dengan pesat, terutama dalam sektor pertanian dan perdagangan. Raja Mulawarman dikenal sebagai raja yang bijaksana, dermawan, dan dekat dengan kaum Brahmana serta rakyatnya. Selanjutnya adalah masa kejayaan. Kejayaan pada masa pemerintah Raja Mulawarman ditulis dalam prasasti Yupa. Dalam prasasti tersebut dikatakan bahwa kerajaan Martapura mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Mulawarman disebut-sebut sebagai raja yang memiliki budi pekerti yang baik, kuat, dan pernah mengajarkan upacara persembahan 20.000 ekor lembu untuk kaum Brahmana yang bertempat di Waprakejvara, yaitu tempat suci atau tempat keramat yang merupakan sinkretisme antara kebudayaan Hindu dengan kebudayaan Indonesia. Sinkretisme sendiri merupakan suatu proses perpaduan yang sangat beragam dari berbagai pemahaman, kepercayaan, atau aliran-aliran agama. Selanjutnya, sebagai keturunan Aswawarman, Mulawarman juga melakukan upacara Fratyasoma, yaitu upacara penyucian diri untuk masuk pada kasta ksatria. Pada masa pemerintahan Mulawarman, upacara penghinduan ini dipimpin oleh pendeta atau kaum Brahmana dari orang Indonesia asli. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan intelektualnya tinggi, karena bahasa Sanskerta pada saat itu bukanlah bahasa rakyat sehari-hari. Selain itu, di bawah kekuasaan Raja Mulawarman, kehidupan ekonomi kerajaan mengalami perkembangan pesat dari sektor pertanian dan perdagangan karena letaknya sangat strategis, yaitu berada di hilir Sungai Muara Kaman.
Selanjutnya adalah fase kemunduran. Sebagai raja dermawan yang membawa Kutai ke masa kejayaan, wafatnya Raja Mulawarman menjadi salah satu faktor penyebab mundurnya kerajaan ini. Sebab pada saat itu tidak ada raja pengganti yang bisa memimpin Kutai sebaik Mulawarman. Akibatnya, kondisi ekonomi dan sosial yang sebelumnya stabil mulai goyah dan membuat Kutai perlahan-lahan mengalami kemunduran. Setelah kematian Mulawarman, Kutai juga mengalami konflik internal. Hal ini disebabkan oleh pergantian pemimpin yang terlalu cepat, membuat generasi penerusnya mengalami kewalahan. Akhirnya, posisi Kutai semakin lemah dan tidak diuntungkan. Melihat kondisi Kutai Martadipura yang mulai melemah, Kutai Kartanegara pun mengambil kesempatan untuk menyerang kerajaan ini pada abad ke-13. Konflik bersenjata antara dua kerajaan terjadi dalam durasi 7 hari 7 malam. Kerajaan Kutai Martapura kalah saat rajanya yang bernama Maharaja Dermasatya terbunuh di tangan Raja Kutai Kartanegara ke-8, yaitu Pangeran Sinum Panji Mendepo. Kekalahan ini mengakibatkan kerajaan Martapura runtuh setelah ditaklukkan oleh Kesultanan Kutai yang bercorak Islam. Wilayahnya dianeksasi oleh Kutai Kartanegara. Aneksasi sendiri merupakan penyerobotan atau pengambilan dengan paksa tanah orang lain untuk disatukan dengan tanah sendiri. Selanjutnya, bukti peninggalan. Yang pertama, ada 7 batu yupa. Yang kedua, cagar budaya arca. Yang ketiga, kalung siwa. Yang keempat, kalung uncal. Yang kelima, kelambu kuning. Yang keenam, kura-kura emas. Yang ketujuh, tali juwita. Yang kedelapan, benda-benda keramik. Yang kesembilan, tombak kerajaan Majapahit. Yang kesepuluh, gamelan gajah Prawoto. Yang ke-11, singgasana Sultan. Yang ke-12, makam Awang Leng. Yang ke-13, ketopong, pakaian kebesaran, kertis Bukit Kang, dan yang ke-16 merupakan meriam. Keberadaan kerajaan Kutai ditandai dengan ditemukannya prasasti yupa yang berjumlah 7 buah. Isi dari 7 buah yupa yang pertama berisi tentang silsilah raja yang pernah memerintah dan memiliki kekuasaan di Kutai. Batu yang kedua, letak strategis kerajaan Kutai yang berada pada hilir Sungai Mahakam, yaitu Muara Kaman. Yang ketiga, tersebarnya agama Hindu pada pemerintahan Raja Aswawarman. Yang keempat, Aswawarman dikatakan sebagai pendiri kerajaan dengan gelarnya Wangsekerta. Yang kelima, wilayah kerajaan tertulis meliputi keseluruhan wilayah Kalimantan Timur. Yang keenam, menceritakan kondisi kehidupan di Kutai yang aman dan sejahtera. Dan yang terakhir, menceritakan kebaikan serta kekuasaan Raja Mulawarman yang telah memberikan sumbangan berupa 20.000 ekor sapi kepada para brahmana. Berikut bukti peninggalan kerajaan Kutai. Sini terdapat prasasti yupa, kura-kura emas, kalung siwa, dan ada ketopong. Dan yang terakhir memasuki daftar pustaka. Berikut ini adalah daftar pustaka yang saya jadikan referensi dalam mencari materi mengenai kerajaan Kutai. Yang pertama, Perpustakaan SMK PGRI dengan judul Buku Siswa Sejarah Indonesia Kelas 10. Yang kedua, Media Indonesia dengan judul Peninggalan Kerajaan Kutai. Yang ketiga, Wikipedia dengan judul Kerajaan Kutai Martapura. Yang keempat, Gramedia.com dengan judul Pendiri Kerajaan Kutai dan Peninggalan Kerajaan Kutai. Yang kelima, Kumpara.com dengan judul Faktor Kemunduran Kerajaan Kutai dan Peninggalannya. Berikut materi yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.